Kita ke agenda ekonomi pemirsa, di mana dari dalam negeri ada rilis neraca perdagangan Indonesia di bulan Oktober dari China, produksi industri China year on year, dan juga di bulan Oktober masih dari China, penjualan retail China, dan juga ada penjualan tingkat pengangguran China serta PDB Jepang dan juga tingkat pengangguran Korea Selatan. Dari Amerika Serikat pemirsa adalah data inflasi Amerika Serikat yang sudah dirilis pemirsa, dan ternyata tumbuhnya di bawah ekspektasi, artinya sesuai dengan harapan dari market gitu ya. Dari emiten pemirsa ada ITMA RUPS, SMMT RUPS, HDI RUPS, EDCE awal perdagangan nominal baru pasca stock split, Akra pembayaran dividen tunai, EAST KUM dividen tunai, Jaya KUM dividen tunai, PPGL KUM dividen tunai, MLBI X dividen tunai, dan TPMA X dividen tunai. Dan berikut pemirsa adalah update dari Bursa Asia. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar pemirsa, di mana Bursa Asia pada pagi hari ini terpantau mayoritas menguat, sama seperti dari penutupan Bursa Amerika Serikat dan Eropa yang kompak menguat ya. Ada Nikkei naik sekitar 2%, Straits Times 1,04%, Kospi naik 2%, Hang Seng Hong Kong turun tipis 0,17%. Ada kemungkinan pemirsa ya, IHSG juga pada pagi hari ini akan dibuka di teritori positif. Tetapi secara teknikal, apakah penguatan IHSG ini kemungkinan akan berlanjut atau tidak pemirsa secara teknikalnya? Kita akan membahasnya pada pagi hari ini melalui video conference bersama dengan Pak Angelo Michel, CEO dari AMTA. Selamat pagi Pak Angelo. Selamat pagi Mbak Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini Pak Angelo. Wall Street menguat, Eropa menguat karena menyambut data inflasi Amerika Serikat yang tumbuhnya hanya 3,2% year on year, lebih rendah dari pertumbuhan di bulan sebelumnya 3,7. Kemudian ini tampaknya makin menguatkan harapan bahwa The Fed akan menahan laju suku bunga, mengingat inflasinya ini semakin mengarah ke target gitu. Nah, sejauh mana ini akan di-follow oleh IHSG secara teknikal, Anda melihatnya saat ini, Pak? Secara teknikal kelihatannya IHSG juga sepakat ya, satu arah. Kalau kita melihat IHSG di chart daily dia sudah rebound ya di akhir Oktober, tapi belakangan ada dua resisten yang cukup besar ya, yang terfokus di 6943. Nah, di 1 November kemarin muncul satu demand yang cukup signifikan sehingga IHSG rebound ya secara signifikan, dan sekarang sudah pullback di 6770 lalu rebound lagi. Tapi kalau kita lihat kelihatannya sudah ada demand baru lagi, maka pendakian bisa mencapai 6943 karena itu adalah resisten. Oh. Lalu resisten kedua itu ada juga kalau 6770 itu ditembus, yaitu di 7013. Oke, kalau ke atas ini peluangnya adalah di 43. Tapi kalau turun di 6770 itu support. Oke, 6770 adalah support. 6943 ini kira-kira dalam jangka waktu November ini, jangka waktu dekat, 6943? Bisa November, tapi kalau ada selling pressure baru itu bisa tertunda ya sampai Desember. Oke, bisa tertunda sampai dengan Desember. Ini dalam kategori teknikalnya saat ini IHSG di penutupan 6862, ini tuh uptrend Pak. Sudah uptrend dia karena sudah ada higher high dan higher low. Oke, higher high dan higher low begitu ya. Jadi hanya akan patah pola uptrendnya kalau turun lagi di 6770 ya. 6770 ditembus ke bawah. Oke, dengan pola yang seperti ini sebaiknya pelaku pasar melakukan langkah ataupun mengambil peluang seperti apa Pak Angelo? Kita bisa anjurkan pelaku pasar untuk coba masuk ya, tapi tetap hati-hati karena itu akan bagus banget kalau 7013 itu ditembus ke atas, tapi kelihatannya tahun ini belum bisa terjadi. 7030 tahun ini belum bisa terjadi ya? 7013 dari AMTA sendiri menargetkan akhir tahun lebih ke level berapa kalau begitu Pak?
asumsi pertama itu di 6943, tapi kalau di breaknya itu baru bisa ke 7013. Oke, 6943 gitu ya. Kalau target tadi kalau 6943 tercapai baru bisa ke 7013. Strong uptrend ya kalau bisa tembus 7000 lagi gitu ya. Ya, kalau itu ditembus wah bagus. Oke, saya mau lihat untuk deretan saham-saham yang Anda rekomendasikan yang kami terima pada pagi hari ini. Ada saham-saham seperti DOOH, CYBR, MBMA, RGAS begitu ya. Kita ke RGAS terlebih dahulu. Apa sih yang menjadi alasan? Pasti tentunya secara seperti biasanya Pak Angelo secara teknikalnya oke gitu. Tapi lebih jauh bagaimana? Kenapa Anda bilang support di 106, resistennya 125? Karena RGAS di chart 15 menit itu menunjukkan ini kan termasuk saham baru. Kalau kita lihat 15 menit itu ada demand yang cukup signifikan ya, ada dua lagi. Jadi peluang untuk naik juga cukup signifikan dengan targetnya dengan menggunakan Fibonacci extension itu di 125. Nah, supportnya itu ada di 106. Ini adalah kekuatan pembelian besar nih. Kalau kekuatan beli besar bisa ditembus ke bawah ya berarti harus kabur. Oke, kalau kita lihat untuk perdagangan kemarin net buy-nya di regular market dan all market 80,8 miliar rupiah begitu ya. Dan dalam 1 bulan terakhir 343 juta. Berarti ini cukup masif bisa dibilang begitu Pak Angelo atau bagaimana? Iya, pembeliannya kita bisa lihat kan besar sekali tuh walaupun di saham baru. Memang ada resisten di sini tapi ini pembeliannya kelihatannya mengcounter ya aksi jual di awal-awal tuh. Jadi ya ini cukup menarik, sangat menarik lah.